Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mulia Rahayu, 5039. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas media pembelajaran kejuruan, di mana yang berjudul metode pembelajaran berbasis web. Nah, jadi kita simak video penjelasannya ya teman-teman. Metode pembelajaran berbasis online. Metode pembelajaran berbasis online adalah pendekatan pendidikan yang memanfaatkan teknologi internet untuk menyampaikan materi pembelajaran, berinteraksi dengan siswa, serta melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, dalam model ini, siswa dapat mengakses konten pendidikan melalui platform digital pelaksanaan. Nah, jadi kita sebagai guru untuk melaksanakan metode pembelajaran berbasis online itu memerlukan aplikasi. Nah, untuk mengakses atau mengupload materi yang kita buat itu harus dibuat secara menarik mungkin. Nah, kita simak video penjelasan berikutnya. Nah, langkah-langkah. Dimana yang pertama, pengembangan materi. Menyusun dan mengunggah materi pembelajaran yang interaktif dan menarik. Dan jadi, kita harus membuat materinya semenarik mungkin, seperti halnya PPT atau PowerPoint. Nah, itu kan kita bisa menarik siswa untuk lebih belajar. Nah, jadi PowerPoint di sini yang telah kita buat itu bisa kita up di pemilihan platform yaitu memilih platform pembelajaran online yang sesuai. Dari sini ada Google Classroom dan Zoom Meeting. Nah, jadi materi yang telah kita buat semenarik mungkin itu kita bisa unggah di Google Classroom. Nah, Google Classroom ini semua siswa bisa mengunduh atau melihat materi penjelasan yang telah kita buat kapan saja dan di mana saja. Nah, jika kita ingin menjelaskan secara langsung walaupun tidak tatap muka, kita bisa menggunakan Zoom Meet. Nah, Zoom Meet di sini kita bisa memberikan akses untuk semua siswa, layaknya kita bisa video call, namun kita bisa meng-up video materi tersebut yang kita ingin jelaskan. Nah, jadi kita bisa menjelaskan secara langsung walaupun tidak tatap muka. Evaluasi. Nah, dari penjelasan tadi yang telah kita buat, misalkan kita menjelaskan secara online. Nah, cara evaluasinya kita melakukan penilaian berkala melalui kuis online, diskusi dan tugas harian untuk memantau kemajuan belajar siswa. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti halnya yang di atas tadi atau dengan memberikan tugas seperti PR. Dan jadi cara evaluasinya kita bisa memberikan kuis online kepada siswa seperti pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau kuis online itu biasanya ketika kita memberikan kuis atau pertanyaan dalam sebuah link from Google Classroom, nah, misalkan kuis online itu. Nah, kita kan biasanya itu diberi misalkan bintang berapa. Nah, itu kan membuat siswa lebih menarik untuk belajar, jadi lebih aktif. Atau diskusi, atau kita beri tugas harian, atau kita beri PR, misalkan ya, kita menjelaskan penjelasannya hari ini. Nah, itu besoknya kita bisa memantau siswa untuk meminta tugas PR-nya tersebut yang kita berikan. Itu untuk memantau siswa apakah siswa itu sudah paham atau belum. Jadi seperti itu. Keterampilan abad 21. Nah, di era abad 21 ini sudah banyak teknologi atau internet, berkembangnya teknologi. Nah, jadi yang pertama itu ada keterampilan kolaborasi, kemampuan kerjasama dalam tim baik secara langsung maupun platform online. Jadi di kemampuan kolaborasi ini kita bisa membuat
suatu kelompok, di mana kelompok tersebut kita berikan tugas untuk membuat suatu PPT penjelasan, misalkan tentang ini, masalah ini, kita buat PPT terus kita suruh buat untuk presentasikan. Nah, itu kreativitas dan inovatif, kemampuan untuk berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru dan mengembangkan solusi yang inovatif. Dan jadi kita harus mengasah pikiran siswa itu supaya lebih kreatif dan inovatif. Motivasi dan disiplin diri, membangun motivasi dan disiplin diri siswa agar tetap efektif, aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Nah, jadi dalam kedisiplinan di Google Zoom Meet itu kita bisa memberikan waktu kepada siswa. Misal kita itu membuat Zoom Meet-nya itu jam 8 pagi. Nah, ketika siswa itu telat dari jam 8, nah siswa itu tidak bisa mengakses Google link Zoom-nya tersebut. Nah, jadi siswa tidak bisa masuk dalam metode pembelajaran tersebut. Nah, untuk kedisiplinan diri, motivasinya kita harus memberikan siswa itu kayak motivasi supaya dia agar lebih disiplin lagi. Karakteristik siswa di Madura. Kebanyakan siswa di Madura itu biasanya itu tugasnya dikerjakan secara tidak mandiri. Nah, jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Pembelajaran berbasis online memiliki potensi besar, tetapi implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik siswa di Madura untuk mencapai aktivitas yang optimal. Aksesibilitas teknologi, keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi di beberapa daerah di Madura mungkin menjadi tantangan. Dan biasanya apalagi di pedesaan ya teman-teman, itu akan lebih sulit untuk memberi akses internet, jadi ini memiliki keterbatasan juga. Kemandirian belajar. Nah, siswa di Madura perlu dilatih untuk lebih mandiri dalam belajar. Pembelajaran online dapat membantu meningkatkan kemandirian belajar jika diberikan panduan dan dukungan yang tepat. Dan jadi kalau siswa di Madura itu kebanyakan kita berikan satu soal, biasanya cenderung ada siswa yang pintar dalam satu kelas. Nah, itu hampir sama jawabannya itu dalam satu kelas. Nah, jadi kemandirian belajar itu dalam belajar online itu juga perlu supaya kita bisa mengasah kemandirian siswa secara belajar mandiri seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.